Harimau Malaya terkapar. Harapan untuk terbang tinggi di peringkat dunia justru berakhir tragis di tangan sang rival bebuyutan. Kekalahan memilutan 3-1 dari Vietnam bukan sekadar kekalahan biasa. Ini adalah sebuah tamparan keras yang melempar Malaysia jauh ke bawah, terjun bebas ke peringkat 138 FIFA. Apa yang sebenarnya terjadi dengan skuad Harimau Malaya? Mengapa dominasi Vietnam seolah menjadi tembok yang mustahil ditembus? Mari kita bedah kehancuran Harimau Malaya di Hanoi. Sejak peluit pertama dibunyikan, atmosfer di Stadion Mai Ding memang sudah tidak berpihak pada Malaysia. Vietnam bermain dengan gaya klasik mereka, disiplin, cepat, dan mematikan dalam serangan balik. Gol demi gol bersarang ke gawang Malaysia. Meski ada upaya perlawanan yang memperkecil kedudukan menjadi 3-1, itu semua sudah terlambat. Lini pertahanan terlihat rapuh. Koordinasi antar lini seolah menghilang ditelan tekanan supporter tuan rumah. Kekalahan ini bukan hanya soal skor di papan elektrik, tapi soal harga diri di panggung internasional. Akibat kekalahan telak ini, poin Malaysia di ranking FIFA berkurang drastis. Berdasarkan kalkulasi terbaru, Malaysia harus rela turun posisi ke peringkat 138 dunia. Ini adalah salah satu titik terendah dalam beberapa tahun terakhir, setelah tren positif yang sempat kita bangun. Yang lebih menyakitkan, di saat Malaysia melorot, rival-rival serumpun seperti Indonesia justru terus merangkak naik. Jika kondisi ini terus dibiarkan, Harimau Malaya terancam kehilangan status sebagai kekuatan utama di Asia Tenggara. Kritik pun mulai bermunculan. Apakah strategi terlalu mudah dibaca? Ataukah mentalitas pemain yang belum siap menghadapi tekanan tinggi di laga tandang? Publik Malaysia kini menuntut evaluasi total. Tidak bisa hanya sekedar bermain bagus tapi kalah. Di level internasional, hasil akhir adalah segalanya. Peringkat 138 ini adalah alarm peringatan, sebuah sinyal bahwa ada yang salah dalam sistem atau persiapan Harimau Malaya menuju turnamen besar berikutnya. Jalan menuju kebangkitan tentu tidak mudah, tapi satu hal yang pasti, Harimau tidak akan selamanya terluka. Sekarang pertanyaannya, mampukah Malaysia bangkit dan kembali merajai ASEAN, atau peringkat 138 ini hanyalah awal dari kemerosotan yang lebih dalam? Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola Asia Tenggara. Tanpa pemain naturalisasi palsu, Malaysia dibantai habis Vietnam dengan skor 3-1. Vietnam juara grup dan lolos ke Piala Asia 2027. Ini sangat ironi bagi timnas Malaysia. Pasalnya timnas Malaysia tidak pernah kalah kecuali melawan Vietnam tadi malam. Tapi karena kasus pemalsuan dokumen, mereka ini gagal lolos ya. Karena memainkan pemain yang tidak lolos dan eligible, mereka ini dianggap WO melawan Vietnam di pertemuan pertama dan melawan Laos. Dan ke Piala Asia hanyalah harapan palsu bagi timnas Malaysia. Dan di saat yang sama, tetangga Singapura lolos ke Piala Asia untuk pertama kalinya. Jangan berkecil hati untuk timnas Malaysia, karena kalian akan fokus ke Piala AFF. Wow! Tak ada 7 pemain kopi ori, tak ada masalah. Harimau Malaya akan mencipta sejarah malam ni. Apa benda ni weh? 12 tahun tak menang kat Vietnam. Kita tunjuk diorang nanti. Guys, pukul 8 malam, pertandingan yang ditunggukan oleh semua orang. Malaysia lawan Vietnam. Sejujurnya abang lagi emotional untuk game ini berbanding Manchester United main. Ini bukan pasal poin atau kelayakan ke Piala Asia, tapi penebusan untuk maruah fans yang tercalar. Apa yang berlaku selepas ini kita tak kisah. Ekor Harimau cuma minta para pemain setiap saat, setiap detik 90 minit di atas padang nanti fight untuk kita, fight untuk Malaysia. Jangan simpan apa-apa, all out guys. Dari segi pemilihan pemain, kita biarkan kepada keputusan Peter Klemovsky. We trust you coach. Yang penting kena fizikal, kena fokus, dan paling utama passion maksimum. Amalan abang, Malaysia pecah rekod 12 tahun menang Vietnam 2-1. Dan jangan lupa pukul 8 malam nanti join abang TikTok live. Kita saksikan game Malaysia lawan Vietnam sama-sama. Kasih panas, kasih aura kepada pemain-pemain kita. On ke tak on? Komen kat sini. Berakhir sudah kisah Harimau Malaya dalam kempen kelayakan Piala Asia 2027.
Malam tadi kita terpaksa terima hakikat apabila kalah 1-3 kepada Vietnam di Hanoi. Memang ada jurang perbezaan prestasi berbanding Vietnam di tangga 103 dunia dan Harimau Melaya yang kini di tangga 135 dunia. Permainan Vietnam lebih tersusun dan mereka bijak memanfaatkan kesilapan pemain-pemain Harimau Melaya. Misalnya gol pertama menerusi tandukan pada minit ke-6. Kemudian gol mudah, satu lagi gol mudah selepas pemain pertahanan terjatuh untuk gol kedua. Zuan Son dan Son sekali lagi menjadikan gol ketiga apabila kita hilang bola di tengah dan melakukan serangan balas pantas. Pertahanan mudah bocor dan mungkin kesilapan coach Peter adalah pemilihan pemain pertahanan yang jarang beraksi di Liga. Kita juga ada peluang untuk menjadikan gol terutama menerusi Faisal Halim dan tandukan Safawi Rashid pada minit terakhir permainan, tapi bezanya jika kita tidak guna peluang dan lawan guna peluang, maka kemenangan memihak kepada pasukan yang guna peluang. Lupakan Piala Asia 2027, kita bangun semula fokus membaiki imej bola sepak Malaysia yang tercalar kerana isu pemalsuan dokumen. Follow saya untuk mengikuti perkembangan bola sepak dalam dan luar negara dengan bersahabat dengan saya, like, komen, copy link dan repost. Assalamualaikum. Ya, Malaysia dan Filipina tersingkir, sedangkan Thailand, Singapura, serta Vietnam menemani Indonesia untuk lolos ke Piala Asia 2027. Ini dia hasil pertandingan kualifikasi Piala Asia untuk negara-negara di Asia Tenggara. Yang pertama, Malaysia dihajar Vietnam 3-1. Klasmen akhir, Vietnam berada di peringkat pertama dengan poin 18, sedangkan Malaysia duduk di peringkat kedua dengan poin 9. Singapura berhasil mengalahkan Bangladesh dengan skor 1-0. Dengan kemenangan tersebut, Singapura berhak lolos sebagai juara grup C dengan poin 14. Lalu Thailand mengalahkan Turkmenistan dengan skor 2-1. Ya, Thailand lolos ke Piala Asia sebagai juara grup D dengan poin 15, sedangkan Turkmenistan sebagai runner-up dengan poin 12. Yang terakhir yang sangat tragis adalah Filipina hanya bisa mendapatkan 1 poin di kandang Tajikistan dan terpaksa harus tersingkir. Walaupun poinnya sama, tapi selisih golnya kalah dari Tajikistan. Tragis. Nice try untuk Filipina dan semangat terus untuk Malaysia, saudara serumpun. Semoga nanti di Piala Asia berikutnya bisa lebih beruntung. Dan selamat untuk negara-negara yang lolos menemani Indonesia. Gimana guys komentar kalian tentang berita ini? Kalau kalian suka sama konten gue, silahkan follow komentarnya. Sikat. Iran resmi digantikan oleh Indonesia teman-teman untuk Piala Dunia 2026. Wow, ini langsung diupload langsung oleh akun FIFA teman-teman, dan kita akan melihat timnas kita akhirnya bermain di Piala Dunia 2026. Dan ini case-nya karena Iran itu kan sedang dalam konflik lah dengan Amerika Serikat, walaupun kemarin sempat ada bilang sudah baikan, tapi konflik politik ini dinamis, nggak bisa diprediksi. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, FIFA memutuskan Indonesia yang akan menggantikan Iran. Alasannya karena apa? Karena huruf depannya sama-sama I, teman-teman. Oke? Pascal Struijk resmi diproses untuk membela timnas Indonesia. Yaps, akhirnya setelah melalui negosiasi panjang, tepatnya hari ini tanggal 1 April, Pascal Struijk menyetujui untuk bergabung bersama timnas Indonesia karena telah menemui kesepakatan bersama federasi, di mana akhirnya Pascal tidak memilih Belanda dan lebih memilih Indonesia untuk negara yang dibelanya, di mana artinya timnas Indonesia kini memiliki pemain seharga 380 miliar dan Pascal Struijk akan menjadi pemain termahal di skuad Garuda. Oh iya, naturalisasinya hari ini ya guys, tanggal 1 April. 1 April ya guys. So, kalau menurut kalian gimana? Waduh, ini beneran gila banget. Jangankan Rizky Ridho, posisi Justin Hapner pun akan terancam di timnas Indonesia karena Pascal Struijk resmi diproses untuk membela timnas Indonesia. Gila. Semoga aja bukan April Mop, karena hari ini tanggal 1 April. Menurut informasi yang beredar, Pascal Struijk resmi diproses untuk membela timnas Indonesia. Tangguh berdarah Surabaya, Pascal Augustus Struijk resmi diproses untuk memperkuat timnas Indonesia atas rekomendasi langsung dari pelatih kepala timnas Indonesia
yaitu John Hartman. Setelah menjalani negosiasi panjang dengan pihak federasi, pemain yang memiliki market value sebesar 382,40 miliar akhirnya memberikan lampu hijau untuk menjadi WNI dan bersedia memperkuat skuad Garuda. Tapi kenapa harus back lagi sih? Back lagi. Udah bertumpuk itu ya. Otomatis posisi Rizky Ridho ataupun Justin Hubner akan terancam. Pascal Struijk mendapatkan darah Indonesia dari kakeknya dan neneknya yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat datang Pascal Struijk, negara yang kita cintai ini, negara Indonesia. Semoga bisa memberikan kontribusi untuk kemajuan timnas Indonesia. So, menurut kalian gimana? Coba komentar di bawah. Berita kali ini datang dari jalur belakang, yang dimana berita ini yang katanya dari jalur belakang ini Pascal Struijk ini akan menjadi salah satu pemain yang akan dinaturalisasi untuk proyek yang akan datang di 2027. Yang mana kita tahu di 2027 timnas Indonesia akan berkompetisi di Asian Cup Jeddah. Dan yang katanya juga dari jalur belakang ini adalah permintaan dari pelatih timnas Indonesia, Coach John Herman, untuk menaturalisasi Pascal Struijk. Nah, gimana pendapat kalian guys dengan menaturalisasi Pascal Struijk ini? Yang mana kita tahu dia ini bermain di lini belakang. Yang mana kita tahu timnas kita lini belakang sudah lumayan padat. Gimana menurut kalian? Akhirnya para raja ASEAN lolos ke Piala Asia. 4 negara ASEAN yang lolos ke Piala Asia, yaitu Thailand, Indonesia, Vietnam, dan Singapura. 4 raja sepak bola Asia Tenggara ini ramai-ramai bareng lolos ke Piala Asia. Panggung Piala Asia ini sangat susah diraih bagi tim-tim lain, tapi tidak untuk 4 negara ini. Dan semoga 4 negara ini bisa mencapai tujuannya. Khusus untuk timnas kita, semoga bisa lolos ke semifinal Piala Asia ya guys. Dan bisa untuk mendongkrak ranking FIFA untuk kedepannya. Kita doakan saja untuk 4 negara ini, semoga berhasil di Piala Asia. Oh ya, lupa, yang kemarin kasih tutorial gol, kami mau kasih tahu tutorial lolos ke Piala Asia ada di King Indo. Wow.